Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang kita semua akan melihat bagaimana nantinya detik-detik Dafri akhirnya ditemukan oleh Syifa, Oki, dan juga pihak penyelidik ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah nantinya kondisi Dafri setelah Dafri ditemukan? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita telah sama-sama menyaksikan bahwa satu persatu petunjuk tentang penculikan Dafri mulai menemui titik terang ya kawan-kawan. Ya, hal itu bermula ketika Alina datang ke rumah supir yang telah menjemput Dafri dan juga Pak Rahmat. Dan ternyata rumah tersebut sudah kosong dikarenakan istri dari supir tersebut yang bernama Pak Yono ternyata telah pindah rumah. Istri Pak Yono mengatakan jika dirinya memenangkan lotre yang sangat besar sehingga mereka pun bisa membeli rumah yang cukup elit di daerah Bekasi ya kawan-kawan. Alina pun semakin curiga ya kawan-kawan dengan keterlibatan supir tersebut dengan penculikan Dafri dan juga Pak Rahmat. Akhirnya Ilham pun menceritakan semua ini kepada Oki dan juga Pak Rahmat. Mendengar itu semua, akhirnya Oki dan juga Pak Rahmat pun menyusun rencana yaitu untuk menjebak supir tersebut. Ya, pada awalnya Pak Yono sudah diingatkan oleh Arman untuk berhati-hati karena bisa jadi ini adalah jebakan. Namun karena diiming-imingi akan mendapatkan bonus, Pak Yono pun mengatakan bahwa dirinya pasti akan berhati-hati. Sesampainya Pak Yono di lobi kantor Pak Rahmat, saat itu Pak Rahmat benar-benar mengingat wajah Pak Yono ya kawan-kawan. Namun Syifa lebih jeli lagi karena Syifa mengetahui ada seseorang di dalam mobil itu. Dan ternyata pada saat CCTV diaktifkan lewat kaca depan mobil, Syifa dan juga Oki pun terkejut karena mereka melihat Arman ternyata masih hidup ya kawan-kawan. Pada awalnya Pak Yono pun ingin melarikan diri, namun saat itu Oki menyuruh para satpam untuk menangkap Pak Yono dan akhirnya Pak Yono pun berhasil ditangkap. Pak Yono diinterogasi oleh Syifa, Oki dan juga Pak Rahmat. Pada awalnya, Pak Yono tidak mau memberitahukan apapun mengenai penculikan Dafri. Namun, ketika Syifa mengatakan bahwa Dafri pasti sangat ingin bertemu dengan keluarganya, seperti halnya Pak Yono yang tentunya ingin pulang ke keluarga dan bertemu dengan istri, Dafri juga memiliki perasaan seperti itu. Syifa menganalogikan seandainya Pak Yono yang berada di posisi Dafri, lalu bagaimana? Apakah istri Pak Yono tidak akan bersedih? Pak Yono pun mulai tersentuh ya kawan-kawan dengan perkataan dari Syifa tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya kawan-kawan, agar teman-teman tidak ketinggalan updatean terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwid Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Hingga pada akhirnya Oki pun menakut-nakuti Pak Yono akan melaporkan Pak Yono ke polisi dan akan mempublikasikan Pak Yono
melalui media televisi. Pak Yono pun takut ya kawan-kawan jika nantinya berita tentang tertangkapnya Pak Yono karena kasus kriminal akan menyebar ke seluruh Indonesia. Bukan tidak mungkin Arman akan datang ke rumah Pak Yono untuk mengancam keluarganya agar tutup mulut, atau bahkan Arman yang kejam itu akan menghabisi seluruh keluarga Pak Yono. Dengan pertimbangan seperti itu, akhirnya Pak Yono pun menceritakan semuanya kepada Syifa, Oki, dan juga Pak Rahmat ya kawan-kawan. Yono juga memberitahukan tempat di manakah Dafri disekap, dan berita baiknya ternyata Dafri memang masih hidup sesuai dengan keyakinan Syifa. Pak Yono pun mengatakan bahwa Dafri disekap di salah satu gubuk di sebuah hutan ya kawan-kawan. Namun di sana banyak sekali penjaga atau anak buah Arman. Jika mereka ingin ke sana, maka mereka harus berhati-hati karena di sana banyak sekali jebakan-jebakan. Lagi pula akses ke sana juga sangatlah susah. Namun Syifa tidak peduli dengan semua itu karena Syifa hanya ingin bertemu dengan suaminya. Oleh karena hal itu, akhirnya Oki dan juga Pak Rahmat serta tim yang akan mencari Dafri menyusun sebuah rencana ya kawan-kawan. Mereka akan melibatkan pihak kepolisian dalam kasus ini. Dan setelah sekian lama pencarian Dafri, akhirnya titik terang pun bisa ditemukan ya kawan-kawan, di mana akhirnya Syifa bisa bertemu dengan Dafri. Namun saat itu kondisi Dafri sangat memprihatinkan ya kawan-kawan, karena memang Dafri sudah disekap beberapa hari dan kondisi Dafri dalam kondisi luka-luka. Tentunya kondisi kesehatan Dafri pun sangat buruk ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Dafri akhirnya dibawa menggunakan ambulan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Saat itu, ambulan pun menyalakan sirine serta dikawal oleh para polisi. Meskipun akhirnya Dafri bisa ditemukan, namun lagi-lagi Arman berhasil lolos ya kawan-kawan dari kasus ini. Namun meskipun Arman berhasil lolos, setidaknya kita semua bisa melihat Dafri kembali bersama dengan Syifa ya kawan-kawan. Meski akan menimbulkan trauma yang sangat mendalam untuk Syifa dan juga Dafri. Namun tak lama lagi kita akan melihat Dafri yang akhirnya kembali ke pelukan Syifa. Wah. Sangat-sangat menegangkan pastinya ya kawan-kawan momen-momen penyergapan Arman ketika para polisi dan juga Oki akan menyelamatkan Dafri. Nah, kira-kira kronologinya seperti apa ya? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.